Hai Opal Gengs, kembali lagi bersama kita Hangout with Alpika dan Wulandari. Kali ini episodenya bakal spesial banget. Siapa kira-kira Kak kita di mana nih sekarang? Oke, tamu kita hari ini adalah pasangan ibu dan anak laki-lakinya yang kompak banget, saling menguatkan, saling support. Kebetulan hari ini kita terhormat banget diundang untuk main ke rumahnya. Yuk kita lihat siapa tokoh spesial kita. Ya, akhirnya kita sampai juga di kediamannya Tante Desi. Halo Tante. Halo Tante, apa kabar? Hai Bang, ini anaknya Tante? Anak saya ada 2 sebenarnya. Oh iya, ini Opal Gengs harus tahu ya. Opal Gengs harus tahu banget kalau saya tuh sering banget ya kalau lagi jalan-jalan belanja di supermarket, itu sering banget ditepuk. Mbak Artika, ya apa kabar? Baik. Mas Bamsnya mana? Semirip itu nggak sih? Ya terus tiba-tiba Bams juga sering banget kadang-kadang DM gitu. Jadi Mas Baim lagi manggung, ngeteknya salah ngetek ya, tagnya ke Bams. Emang semirip itu ya kalian ya? Itu juga yang gue bingung sih. Mirip Apa nggak sih, ada? Tante? Ya, kayak Mirip coba lihat. Mirip kan? Kayak anak kembar kan? Opal Gengs jadi bingung nih beneran saudara apa gimana? Kembar. Tapi haruslah ditunggu collab-nya ya. Ya harus. Belum kejadian tuh bro. Iya. Apa kabar nih Tante Desi? Baik. Bams. Luar biasa. Puji Makin Tuhan. kompak ya. Harus dong, kompak harus dong, sama harus anak. dong, harus Jadi dong. di rumah yang sangat nyaman dan sangat adem, aku begitu masuk di sini langsung wah, aku sih kayaknya betah banget di sini ya. Dikelilingi tikap-tikap ini dan di belakang ada tempat Karena buat hobi nge-baking. juga ya Iya. tikapnya. Kita ketemunya Sama, iya. gara-gara sering beli tikap bareng. Berarti yang tinggal di sini menemani Tante Bams. Iya. Wow. Sama ada ibu saya. Oh, Ribu juga di sini Iya. ya? Iya. Oh, jadi kalau pagi itu aktivitasnya ngapain? Kayak gini tadi Apa kita masak dulu, Bang? nungguin. Enggak. I wish I can. Masing-masing juga ya. Ritual paginya apa nih berdua ibu dan anak yang sangat kompak ini? Hobinya. Kalau mami sih Ritual pagi pagi-pagi. suka masak ya kalau mami. Kalau Ribu tuh baca koran sama minum kopi kalau Ribu. Dia masih baca koran. Umur 92 tahun masih baca koran. Dia tuh paling suka baca koran sambil minum kopi kalau pagi. Kalau Ribu selalu. Kalau saya biasanya lari. Oh ya tadi kita juga nunggu. Lari Syutingnya gara-gara nungguin. Lari beneran. Lari dari kenyataan tuh kalau dia pagi. Terus ada waktu untuk ketemu sama Mami biasanya di pagi atau apa untuk Pasti ngobrol sih, kan, sama pasti kan Ribu? ketemu kan, di tengah-tengah kan pasti ketemu. Walaupun cuma ya 5 menit gitu, pasti ketemu. Nggak ada tapi- spesial waktu harus ketemu jam berapa ya kan? Enggak. Ya pas ketemu aja. Tapi salut ya kan ngeliat kedekatan Bam sama mamanya gitu. Kalau Iya. sekarang tuh kan jarang ya orang yang bisa sedekat itu loh Tante sama ibunya gitu. Itu resepnya apa Tante? Anaknya bisa nganggap ibunya itu teman gitu. Dan sekaligus look up banget saya lihat Bams itu dan apa ya like mother like son. Bams ini juga saya lihat dari dulu sampai sekarang cara ngomong tutur katanya yang sangat halus dan selalu respect sama orang itu ya. Saya lihat oh ya ini fotokopiannya Tante Desi gitu loh. Emang wisdom apa sih yang diturunin ke anak-anak? Biasanya kan ibu tuh anak itu pasti nyontoh ibunya ya. Anak itu kayak lembaran putih yang digambar oleh orang tuanya, orang ibunya terutama karena yang paling banyak waktu pasti sama ibunya. Kenapa anak-anak dekat? Mungkin saya dari mereka kecil sudah single parents ya. Terus kalau kemana-mana selalu pegang tangan. Biasanya dia kayak gini, dia pasti kasih tangannya minta dipegang. Jadi kalau saya nyetir waktu mereka masih kecil, nyetir pasti tangan saya pegang mereka satu. Jadi gantian, mereka duduk di depannya, kalau nggak dia adiknya selalu Iya, pegangan tangan. Jadi sampai sekarang juga tetap kedekatan itu mungkin berlanjut ya. Dan mungkin karena saya single parent apa-apa ini sendiri, dan dia anak paling tua, saya curhatnya ke dia. Dari kecil udah dikarbit nih jadi dewasa. Dewasa sebelum waktunya Iya, ya? dewasa sebelum waktu. Bilang kamu ini anak paling tua, kamu harus bertanggung jawab terhadap keluarga, mami sama Ribu sama Ade. Jadi dia udah dididik dari kecil tuh sebagai kepala keluarga gitu. Jadi ya dia melindungi banget ke Iya, kita-kita. sampai sekarang Iya. ya. Kalau Bams diingatan Bams tuh masa kecil kamu melihat sosok Mami tuh kayak gimana sih? Oh, Kamu luar lahirnya biasa nggak di banget. sini ya? Lahirnya nggak di Lahirnya sini di kan? Di sini, Kanada ya? Luar biasa ya, karena kan memang single parents dari kecil ya. Mama berarti Lumayan. perempuan karir yang juga sangat sibuk saat itu, tapi Iya, handle iya. kalian Iya, as a iya, single iya. mom itu kan luar Karena biasa kan ya. walaupun
dari kecil tidak ada bapak, cuman gue berasa ke-fulfill as a kid gitu. Jadi it's a blessing gitu. Having a grandma and a mother that can fulfill you as a kid gitu sih. Jadi kayak Ini kalau ngomong kayak gini saya suka sedih ya. Jadi Suka figure ayah semua teringat semuanya lagi. komplit. jangan sedih dong Mami. Walaupun sudah dilaluin tapi kan inget-inget gimana ya waktu mereka kecil kan saya kerja ya. Jadi banyak kehilangan waktu kecil mereka. Karena mereka kan banyak kan sama ibunya, sama nenek saya, sama neneknya, Sama ibu ibu ya, saya. grandma, ya. Saya kan kerja, jadi lebih banyak sama waktu sama ibu. Jadi banyak kehilangan masa kecil mereka. Makanya kalau ada waktu yang bisa bersamaan itu benar-benar quality time yang benar-benar kadang-kadang mereka pulang sekolah ke kantor, nemenin saya di kantor sampai pulang. Walaupun nungguin di kantor. Lebih banyak bantuin apa ngerusuhin ya? Ngerusuhin sih. Nemenin di kantor. Jadi Ngerusuhin. waktu itu dimanfaatkan sedemikian rupa. Jadi nggak mau kehilangan waktu lah. Makanya saya suka bilang sama ibu-ibu yang punya anak kecil, jangan sampai kehilangan waktu dengan anak-anak. Sayang banget, nanti menyesal. Nanti mereka udah gede-gede, wah waktu kecil dulu gimana ya, kok cepet banget, waktu itu berlalu cepet banget. Jadi masa kanak-kanaknya tuh memang penuh dengan kenangan, sehingga itu membuat sampai sekarang bondingnya sangat kuat ya. Oh, iya, Baik iya. Bams maupun Setuju, si pria setuju. juga. Sampai sekarang saya lihat jadi pengen punya anak laki-laki gitu. Nah, maksud lagi. Salah nih ngomong gini, langsung Kalau ditagih saya sama pengen malam. punya anak perempuan, kalau anak laki-laki kalau udah besar hilang. Iya, tapi ini buktinya Tapi kalau- enggak. Banyak saya dengar juga Iya, gitu iya. ya, apalagi di Indonesia. Kalau ya. dia eksepsional, dia beda. Dia beda. Dia dulu inget waktu punya pacar nih, dia jalan sama pacarnya gitu, tengah jalan kalau saya telepon, Bang, Mami perlu ini gini. Ini yang ngomong mantannya pacarnya Langsung itu. tuh ngomong jalan aja. Bilang, sorry ya, kita nggak jadi nonton, kamu aku antar pulang, aku mesti pulang, mamaku perlu aku gitu. Kalau kita tunggu bentar ya, Mas. Ini. Terus saya bilang, kamu nggak boleh gitu. Kalau kamu punya pacar, nggak boleh gandeng mami. Kamu gandeng pacar kamu dong. Biarin aja mami nggak terlalu ini kan. Bilang, ya enggak dong. Kalau dia nggak bisa terima begitu, berarti she's not good enough. Gitu. Ini idaman banget sih. Tapi iya nggak sih Uni ya? Kita berdua pun memilih pasangan kita lihat sedekat apa sih dia dan sehormat Dengan apa ibunya. dia dengan Benar, ibunya. Dan benar. kebetulan ya memang kita berdua dapat pasangan yang dekat dengan ibunya. Dan namanya juga sama ya, Kak? Iya, namanya Ibrahim juga ya, nama suami kita sama-sama. Nama suaminya sama. Iya, Oh, dan oke. memang lebih mudah akhirnya menjalani sebuah hubungan ketika relasi dia dengan ibunya itu Iya, dekat benar, gitu. benar. Jadi alangkah salahnya kalau seorang istri cemburu sama ibu Iya. dari suami. Banyak kejadian Iya, seperti itu. iya, Atau iya, ibu cemburu kepada Menantunya. menantunya. It's not the right things, aku bilang. Itu sangat-sangat salah. Karena itu mestinya satu keluarga ya. Ibu dan menantu udah jadi anak dan anggaplah mertua jadi ibu kamu gitu kan. Karena it has to be like that, I think. Karena banyak sekali kita lihatnya kan kayak gitu ya. Antara Iya, konflik menantu- nggak bisa menantu- deket gitu. Iya, menantu Malah berasa sama- kayak kompetitif ya Tante. Benar. Kalau saya sih kalau menantu mestinya saya anggap udah lebih dari anak malah, lebih deket dari anak karena nggak punya anak perempuan. Kan? Iya, saya lihat Michelle deket Iya, banget iya, sama iya, Tante. iya. Tapi pernah juga nggak sih Tante cekcok gitu, misalnya ada Tante yang nggak suka dari Bams? Oh banyak. Pasti ada ya? banyak. Biasanya kalau orang tua zaman sekarang gitu kan suka jadi takut sama anak. Karena kan kita kalau di apa namanya kalau dikerasin dikit, omong keras dikit, kita langsungnya kok gitu ya anak gue kok gitu ya. Ini bukan saya aja ternyata, saya kan suka tukar pikiran sama Mama Rita. Mama Rita juga gitu loh. Dia juga suka takut sama gigi aja takut. Takut salah ngomong, takut salah ini gitu ya. Tapi begitulah orang tua kita mau menjaga supaya hubungan kita tetap baik-baik dengan anak kita dengan cara itu tadi kita tenggang rasanya lebih gitu. Walaupun itu anak kita, tapi kita harus benar-benar jaga perasaan mereka.
ada batasan-batasan tertentu yang tidak bisa lagi seperti waktu kita masih kecil. Betul. Mereka masih kecil gitu. Betul. Sekarang mereka udah punya keluarga, sudah dewasa, ya punya pemikiran sendiri, punya Pilihan sendiri, punya cara berpikir sendiri ya. Jadi nggak bisa kita memaksakan lagi kehendak kita seperti dulu gitu kan. Yang itu kadang-kadang orang tua suka kecil hati, kok gitu ya gitu. Tapi ya disimpan aja. Bang kayaknya mikir nih. Apa dari kemarin ya? Gitu. Kapan kamu pernah membuat mami nangis? Pernah nggak tuh? Dia nggak tahu dong kalau saya dia Tante nggak pernah gitu nunjukin marahnya tante kecewanya di depan anak-anak. Kenapa tante? Ya kecewa saya ini aja bilang mami kayak segitu-gitu. Tapi kalau saya sampai nangis saya nggak di depan mereka. Dulu waktu kecil iya. Jadi ceritanya misalnya nih. Nakal nih kayaknya nakal nih kayaknya. Nakal banget, saya waktu kecil nakal banget. Nakal banget. Nakal banget. Dia mulai merokok kan. Waktu itu teenagers kan mulai ngerokok. Saya bilang, ya udah kamu merokok, yuk mami temenin, aku beli rokok satu ini. Yuk kita sama-sama merokok. Kamu merokok di mana sayang? Di warung, di sekolah, di warung itu sama-sama. Itu SMP ya? Mami temenin rokok. Terus pulang, saya ajak berdoa. Saya ngadu aja sama Tuhan, anak saya Di depan? Di depan dia. Dia denger dong ya? Gini. Saya ngadu sama Tuhan, terus abis itu dia peluk saya, dia nangis, dia bilang, sorry mami, enggak lagi aku, ampun mami, dia minta maaf, dia terpeluk aku. Sebenarnya hal-hal kayak gitu yang anak tuh nggak bisa frontal dimarahin, saya pikir. Iya. Nggak pakai dipukul pakai. Enggak, Warna nggak pernah. Tapi pakai kata-kata. Iya sih, langsung nangis-nangis. Iya, Kenanya tuh di hati ya. Ajak berdoa aja, kita ngomongnya sama Tuhan biar dia denger gitu ya. Dapat lagi nih ilmu parenting ya dari Tante Desi. Iya, gitu. Memberikan contoh itu lebih mengena gitu. Baru ngeh, tadinya udah lupa. Oh ya aku pernah gitu ya. Enggak. Gue dulu bandel banget, parah. Cuman memang bandelnya bandel cowok lah ya. Enggak enggak, ya masih normal-normal aja sih. Ya, Cuman masa-masa bandel Ya banget sih. normal mas, Pengen. seminggu sekali dipanggil ke sekolah. Normal ya. Apa tuh gara-gara Seminggu apa kan? sekali, ada aja. Jahil banget berarti bisa, sekolah. bisa gangguin guru, bisa semua apa ada Masa? gurunya satu tuh, wah dendam banget sama dia. Dia bilang pokoknya saya kalau masuk kelas BAM saya berdoa dulu supaya tidak berantem sama BAM. Sampai begitu. Tapi setelah dia lulus, waktu dia nyanyi, wah itu guru. Bangganya luar biasa Minta. pasti. Waktu acara di sekolah, ini minta nyanyi duet sama Bams. Ngomong-ngomong soal nyanyi, ini juga banyak opal gengs yang bertanya-tanya sebenarnya gitu. Ini bakat nyanyi tuh dari mana sih gitu? Dari sini juga. Iya kan, dari Tante Desi kan. Tante Desi ini apa aja sih bisa ya, multi talenta ya. Juga lah. Baking, masak, jahit juga bisa Tante? Enggak bisa. Tapi suka fashion ya? Iya. Dagang itu udah pasti. Udah pasti. Dagang itu udah pasti. Dari Itu tikap, cari sesuap daster, nasi. baju gitu. Iya. Jadi ada darah pengusaha dan darah seniman dari Mami ya yang menulis. Sedikit-sedikit. Dan Tante kan bisa nyanyi juga gitu kan. Iya, nyanyi sedikit. Cuman ada cerita kalau saya nyanyi sama dia, asam lambung kumat. Kenapa gitu? Ini Karena penasaran. dia kan kalau nyanyi tuh semua harus perfect. Jadi kalau saya nyanyi salah sedikit dia langsung matanya udah melotot. Serius? Jadi aku bilang gini, Mami kan bukan penyanyi, jadi nggak usah dikasih lihat kalau Mami salah udah diemin aja. Orang juga nggak tahu gitu ya. Kenapa begitu Bams? Emang ekspektasi kamu setinggi itu Ekspektasinya sama? Mami has to be perfect gitu. Mami tuh kalau lagi latihan bagus. Tapi kalau pas mau naik panggung asam lambung bingung. Jadi kayak lucu jadi kayak. Demam panggung kali ya. Gitu. Langsung. Terus biasanya kayak gitu antisipasinya gimana? Dimana Ngajak Mami berdoa? Enggak, jadi kitanya yang kitanya mau naik panggung tadinya nggak was-was jadi was-was kayak ini gimana sih? Tapi kamu gak ikutan asam lambung juga ya? Enggak, jadi kita yang jadi kayak kok jadi panik ya. Ini Mami gue salahnya ntar di mana dia gitu. Kalau udah selesai, oke, good Mami. Tapi Tante yang termasuk yang jadi support system, mendorong Bams sampai dulu awalnya ke musik ya? Apa Mami malah nggak ngedukung, malah jadi anak usaha, band nih, gitu. misalnya Mami, aku pengen jadi Sebenarnya anak saya band. sih anak-anak semua bebas memilih jalan karirnya. Saya selalu bilang apapun yang kamu lakukan silakan asal semua difokusin, diseriusin,
jangan cuma setengah, sebentar ini, sebentar itu. Jangan suka selingkuh istilahnya ya. Kalau satu ya udah gitu, kerjain itu, All out jangan di situ. jangan kerjain ini itu, jadi berantakan semua. Jadi kalau saya bilang kalau kamu mau situ ya all out aja. Ada perubahan nggak pada saat itu ya, transisi dari dia anaknya mami gitu, tiba-tiba terus dia dikenal, digelai cewek-cewek tahun 2000 berapa tuh, 2003? 2000? Enggak, 2005 kan. 5 ya? 2005 kan siapa sih yang nggak tahu? Siapa yang Bams? nggak tahu Samson? Aku Iya, masih SD sampai loh, sekarang. gitu. Di Kota Padang kok ngeliat Samson, ya Allah, kapan ketemu dia ya gitu. Iya kan, terus sosoknya yang sangat cool gitu, di panggung cool, tapi begitu turun panggung dia kan jadi anak yang, oh kelihatan ini pasti dididik sama ibunya dengan sangat sopan, dia bisa menghargai semua kalangan dengan baik gitu. Waktu dia lagi di atas itu lagi tenar-tenarnya, dia tuh stres, kesian. Saya lihat dia kesian. Oh, iya? malah, iya. Dia kesian, tiap kali pulang itu kelihatan so tired, letih banget. Karena dia kan nggak suka keramaian orangnya. Nggak suka introvert. Sama, kita semua begitu. Nggak suka keramaian, nggak suka di publik gitu. Jadi nyanyi sebagai Menguras energi vokalis ya. itu sebenarnya dia kecebur. Kecebur. Iya, kecebur. Gimana Bams? Kok bisa kecebur Bams? Kan sebenarnya kan Awalnya tuh gimana? awalnya kan karena nggak ada vokalis, jadi vokalis kan sebenarnya kan. Iya, vokalisnya Tapi aslinya berhenti kamu waktunya. gitaris? Enggak, aslinya kan main musik apa aja kan, main alat musik apa aja sebenarnya kan bisa-bisa aja. Iya, iya. Awalnya. Jadi karena vokalisnya keluar pada saat itu di Samson, nggak ada vokalisnya, ya udah Kamu yang bisa ganti. nyanyi kebetulan Lu. gua. Iya, yang bisa nyanyi di antara semuanya yang suaranya ada lah, ya gua gitu. Ya udah akhirnya nyanyi gua. Dan malah hits, meledak, malah mencuri perhatian. Dan ya udah akhirnya jadi penyanyi, dan kebetulan memang gue kurang suka keramaian sih dari dulu, kurang suka keramaian dan memang sedikit menghindari spotlight. Tipe orangnya memang kayak gitu, bukan karena setelah jadi artis kayak gitu, nggak, dari dulu memang kayak gitu. Memang orangnya tidak suka keramaian, dan kita sekeluarga kayak gitu. Cuman sedikit grateful-nya gara-gara dunia entertainment ini jadinya gua jadi orang yang bisa bersosialisasi sih. Lebih fleksibel. Walaupun tetap nggak bisa dipungkirin drainingnya tetap ada ya. Iya, iya. Itunya kan nggak bisa dihindarin gitu. Karena kan kita terlahir jadi manusia yang introvert ya. Drainingnya tetap ada, cuman bisa dimaskingnya lebih enak lah gitu. Iya, karena kalau aku lihat sekarang Bams itu temannya banyak banget gitu ya, di Easy mana going. kayaknya ada Bams gitu. Sangat supel, gampang mingle. Amin lah, amin. Ya itu gara-gara entertainment, sebenarnya berterima kasih banyak sama entertainment gitu. Karena kalau tanpa entertainment mungkin aku ya orang yang sangat introvert sekali gitu. Di rumah aja, nggak terlalu banyak ketemu orang gitu. Olahraga. Iya, Gila iya. olahraga ya tante ya. Iya. Tapi kalau mau ngomong ya Bram, lebih senang dulu apa dengan gaya hidup sekarang? Which one you choose? Kalau boleh memilih. Balik lagi ya, dengan berjalannya waktu, jadi banyak teman, jadi banyak kenal, diajakin melakukan yang lain, mencoba yang lain, ya grateful juga sih. Jadi banyak bisa mencicipi banyak pengalaman yang lain gitu sama teman-teman gitu. Ya awalnya balik lagi berawal dari ngeband juga gitu. Karena kan semua journey-nya ada ya. Semua journey-nya berawal dari yang main manggung, nah terus ketemu teman ini, ketemu teman itu. It's a journey lah, it's a journey of life gitu. Dan sekarang jatuhnya tetap sibuk, cuman lebih teratur ya. Dan lebih tahu prioritasnya ya kayaknya. Lebih teratur dan lebih bisa menjadi manusia yang berani bilang tidak to things gitu. Jadi kayak kan kalau dulu kita kadang-kadang kalau manusia itu kan nggak enakan ya. People pleaser banget Iya, ya dulu. nggak enakan ya. Jadi kan kayak, aduh enak gak ya gitu. Kalau sekarang mungkin ya nggak usah nggak enakan ya kadang-kadang ya. Kayak ada sesuatu yang kita boleh bilang tidak gitu. Ya, kadang-kadang ya kalau memang. Don't say yes when you wanna say no. Iya. Ya, itu penting deh, kunci rasanya kunci Kadang-kadang untuk bisa itu. hidup bahagia dengan damai Kadang-kadang itu sekarang ya.
perlu untuk bilang tidak gitu dalam kehidupan gitu kalau memang kita dalam hati tidak gitu. Karena kadang-kadang jadi nyesek di sini gitu untuk nyenangin orang buat apa gitu. Iya, Gitu sih. Setuju banget. Mami kita belum minum aja. Oh ya silakan. Saya itu ngikutin Tante kan udah lama banget dari zaman kita rebutan beli tikap ya Tante. Aduh, Mama Bamsnya lagi nggak dapet nih gitu. Wifi-nya kurang kenceng nih. Iya, sampai kemudian Tante tuh kayak jadi apa ya? Jadi salah satu role model ibu-ibu dari mulai ibu-ibu muda, ibu-ibu matang yang kayak ini loh panutan kalau mau jadi standar ibu yang teladan tuh kayak gini gitu. Ya. Masaknya enak, ngurus berkarir juga nggak ketinggalan gitu. Keluarga, anak-anak semuanya dirawat dengan kecukupan kasih sayang, anak-anaknya sukses gitu. Ditambah bisa bikin kue-kue yang enak dan itu strategi marketingnya buat saya yang brilian. Gitu ya. Kayak nggak ada batasan ya. Kayak Tante tuh nyapa aja ya saat pagi. Hari ini saya lagi mau bikin Iya, ini apa adanya. gitu. Makanya saya bilang, gagal ya juga iya, ditunjukin makanya hari saya ini. bilang ya hidup itu ya apa adanya aja, jangan dibuat-buat gitu, jangan pura-pura ini, pura-pura itu ya. Pura-pura bahagia gitu Iya, ya. pura-pura bahagia udah tunjukin aja apa adanya. Pakai daster aja, nggak mandi aja gitu ya. Itu malah jadi ciri khasnya Iya, ya. iya. Tapi selalu kalau ngeliatin Instagramnya Tante ya, semuanya itu bener-bener all out. Selalu cantik, selalu makeup. Gitu ya. Kalau kita di rumah Tante, kabur orang liatnya, hancur. Oh, mesti lihat. Di depan kamera doang begini. Ibu saya begitu juga soalnya. Ibu saya begitu bangun udah dandan, udah pakai semuanya, dipakai perhiasan, bawa tas. Tapi emang mesti gitu kalian. Iya kayak I woke up like this. Gitu. Begitu elegan. Makanya tadi begitu Tante itu vibes-nya udah beda ya. Kita duduknya langsung jadi BM gitu. Itu kayak energinya ke bawah ke kita semua gitu. Gitu ya. Ayo dicoba. Ini enak banget, creamy, rich banget cheese-nya. Ini makanya berarti harus berantakan, maaf ya Tante Ya, kalau berantakan makanya ya. memang mesti berantakan. Mesti berantakan baru seru nih. Ini Opa Seninya Geng harus berantakan cobain itu. ini. Seninya diberantakan ini benar. Kalau ratu kan beda. Pakai tangan. Kelihatan. Ratu yang sesungguhnya yang ini. Kalau Tapi- Bams makanya di black 2 gitu. Bapak-bapak banget ya. Ini Kalau kita mah sekalian aja dihancurin. Tapi Tante sekarang ngelihat sosoknya Bam sebagai seorang bapak, dia kan juga deket banget sama anaknya. Iya, iya. Saya kalau ngeliatnya, aduh ini bapak yang priority, anaknya hangat priority banget. Berapa sekarang Semua umurnya? dikalahkan hanya untuk anak. Iya. Berapa sekarang usianya 9. ya? 9. Udah gede ya kan. Iya, udah hampir setinggi saya. Tapi sangat dekat ya sama Bang Dekat. juga. Apa yang paling penting yang lu coba terapkan ke anak? Yang Sama dapat sih, sama- sama kayak yang karena gini, yang menurut saya yang diterapkan sama ibu saya itu baik. Jadi ya saya terapkan lagi kepada anak saya gitu. Mudah-mudahan akhirnya baik juga ke dia gitu. Gitu sih. Karena menurut saya yang diterapkan sama ibu saya baik, balik lagi gitu aja. Gitu sih. Sampai sekarang sih ya dia menurut saya menjadi anak yang baik di sekolahnya juga karena report dari guru-gurunya juga baik, dia jadi anak yang baik di sekolah dan ya udah itu aja kan yang kita perlu dengar kan iya, sebagai orang betul. tua gitu. Tapi saya salut sekali Tante. Ini saya ngomong nggak lip service ya, tapi memang saya kagum sekali. Gini, dalam sebuah keluarga ya, orang tua dan anak yang diwariskan itu kan nggak cuman wisdomnya, nggak cuman kasih sayang yang dia bawa, tapi juga kita masing-masing orang tua tuh kadang punya bawa baggage sendiri dari masa lalu kita, punya trauma apa gitu ya. Pasti adalah ya gitu, ada akar pahitnya gitu. Tapi saya ngelihat Tante kayak orang yang memang menjalani hidup ini penuh dengan keikhlasan gitu. Yang itu udah ya kuncinya. udah. Ya, Iya kan? that's the key, ikhlas. Jadi beban itu nggak berat karena kita ikhlas. Tapi kan Tante juga banyak cerita, banyak curhat. Iya. Tapi saya lihat yang Tante tanamkan ke anak-anak Tante tuh nggak bisa memisahkan antara rasa sakit itu gitu untuk nggak boleh loh kayak yang punya rasa benci ke orang. Itu yang saya tangkap selalu ke Tante gitu. Pun di saat dimana dulu pernah ada masa-masa musim-musim berat yang menguji di keluarga ini, tapi Tante tetap bersikap tenang. Itu yang saya sangat amazed gitu. Yang saya tangkap justru Bamsnya yang kayak pasang badan dan untuk melindungi ibunya, tapi tetap
sekali lagi bukan apa ya namanya ya, tetap aja classy gitu, tetap aja Elegan gitu ya, kayak iya gitu. munculnya. Iya, Gimana itu tante resepnya? Iya, karena saya percaya semua udah diatur sama Yang Kuasa. Dan apapun yang kita alami, kejadian-kejadian mungkin ada yang kurang sesuai dengan yang kita inginkan, tapi itu udah direncanakan dan pasti untuk tujuan yang lebih baik. Saya percaya itu. Pasti nanti lebih baik disiapkan oleh Tuhan. Itu yang saya yakini ya. Jadi apapun ya saya jalani dengan ikhlas karena saya tahu tujuannya Tuhan udah siapkan lebih baik. Gitu. Balik Bams Bams, jadi 2024 ini ada project apa? Enggak sih, kalau aku kebanyakan malah kerjain di bisnis sama teman-teman yang lagi dikembangin itu semua. Kalau musik mestinya tahun depan bikin Rilis. album, mestinya rilis. Cuman belum dikerjain sama sekali, rada. Iya, aku mau bilang, aku suka banget karya-karya kamu yang justru sekarang pas udah solo ini. Oh, oke. Lebih catchy, terus justru lebih mungkin dari sisi bermusik lebih bermatang. Otomatis kamu nulis sendiri kan lagunya Iya, juga. Tapi kayak ini wajah barunya Bams yang udah matang gitu ya, kayak Iya, udah iya. ke tempat tuh berasa banget di sini. Iya. Dan lebih suka aja, udah masuk di playlist aku sih. Oh iya, thank you. Yang Beautify. Oke. Fun on Oh, Weekend. iya. Terus satu lagi yang solo juga. Iya. Kece. Yeah, I should. Masalahnya dia kalau nggak ada problem, nggak ada masalah, nggak bisa nulis. Bahaya ya, itu bahaya. Coba kalau lagi banyak masalah, wah lagu Tante banyak sama, suami saya juga kalau Gitu lagi ya? dapat tagihan dari uang sekolah anak-anak langsung produktif, ya. Ya kan ya sayang? Produktif langsung dapat ide gitu loh. Kayak Kalau harus ada kalau lagi hidupnya pressure-nya. tenang-tenang, senang-senang, kayaknya nggak keluar tuh lagu. serius gitu. Iya, itu jeleknya tuh. Bisa dikasih ini dulu ya. Waktu kita lagi banyak masalah itu dia tulis lagu namanya Derana. Itu bener-bener curahan hati dia. Itu bener-bener saya waktu Nyampe pertama kali banget denger ya. itu saya sampai wah nangis banget karena itu bener-bener kena banget. Jadi kalau dia lagi senang-senang gini kayaknya Jangan harap ada lagu baru. Jangan harap. Kasih dulu yang Berarti sekarang lagi senang-senang nih ya? Ya lagi oke lah, lagi seru. lagi seru. Oke, lagi seru. atau dia lagi jatuh cinta mungkin nanti. Nah. Kalau jatuh cinta mungkin ada lagu baru. Lagunya beda. belum ada lagu. Oke, buat menutup pertanyaan terakhir nih gitu. Dari masing-masing ya. Harapan dan doanya untuk dari Bams untuk Mami apa dan sebaliknya dari Mami ke Bams. Tuh apa? Harapannya kalau buat Mami tokonya bisa besar sekali. Amin. Amin. Itu sih kalau aku. Jadi Mami bisa happy. Saya bilang anak-anak harus support karena Mami udah nggak muda lagi. Jadi stamina pasti menurun. Paling bisa 5 tahun lagi lah. After that ya mesti dipikirin siapa yang terusin gitu Bang ya. saya masak, yuk kita habis ini nonton Bang saya masak kue. Iya. Enggak lah. Untungnya cucu saya dia suka masak, dia suka lukis, dia exactly like me gitu. Menurunkan. Dan kalau datang cari TC, what are we cooking today? What are we baking? Apa panggilannya tuh? TC. Tisi. TC itu Tigan tuh nenek. Tigan Desi. Tigan tuh panggilan nenek orang Karo sesuai dengan marga. Kalau saya Tarigan dipanggilnya Tigan. Gitu. Kalau ibu saya panggilnya Ribu. Jadi sesuai dengan marganya. Gitu. Jadi saya dipanggilnya Tisi. Tigan Desi. Kalau tante harapannya buat Harapannya Bams buat sebagai anak Bams. pertama. Apa ya? Bams supaya Bams cari pacar lah Bams, gitu katanya. baru mau bilang ya. Supaya bisa menata kehidupannya lebih ini lagi, udah besar ya kan, udah bisa lah menatap ke depan, bagaimana ke depannya nanti. Jangan sendiri-sendiri aja ya. Gitu. Ketawanya gitu. Pokoknya kita doain semua yang terbaik, Amin, dijauhkan dari yang amin, buruk amin. untuk keluarga ini karena ya kita ngelihatnya aja dari luar kita sangat sayang ya. Sangat happy ya kan? Iya, karena memang tante sekeluarga ini memancarkan Amin. Amin. kehangatan gitu ya yang harus dimiliki oleh sebuah keluarga tuh ya kayak gini, kompak, stick Betul. together dalam In ya, any condition. Iya, dalam situasi apapun. Iya, amin. Sehat-sehat semuanya. Amin, Sehat-sehat amin. Terima ya, kasih. Tante. Terima kasih Bye. udah Thank mampir you. ke rumah Mami juga.
waktu ini sangat berharga. Terima kasih. Terima kasih. Kita pamit ya Opal gengs, jangan lupa saksikan Opal Hangout with Artika dan Wulandari di episode berikutnya.